Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat Unang-Unara Official, ketemu lagi di sini dengan kajian Islam tentang mengambil tema peristiwa turunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an dan keutamaannya. Peristiwa nuzulul Qur'an, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan kitab suci ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga menjadi pedoman bagi semua umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dengan Al-Quran maka hidup yang dijalaninya bisa lebih terarah dan terhindar dari perbuatan dosa. Namun peristiwa turunnya Al-Quran mungkin jarang ada yang mengetahuinya. Jangan khawatir, karena pada artikel ini kita akan membahas lebih jauh tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Namun sebelum membahas peristiwa turunnya Al-Quran, ada baiknya kalau kita membahas tentang pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Sahabat, pengertian Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu peristiwa terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah nuzul Quran. Fungsi diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaat dan fungsinya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh kehidupan atau seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran seperti dikutip dari buku Al-Quran dan Hadis karya Muhaimin, yaitu 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-A'raf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-A'raf ayat 52. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran
akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quranlah diambil dari segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil kha'inina hasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. 3. Sebagai pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Oleh karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat lainnya. Hal ini tercantum dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'askum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Dengan fungsi Al-Quran itulah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting di dalam menjalani hidup. Tujuannya agar hidup berjalan kebenaran dan keselamatan di dunia dan akhirat. Peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzulul artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran didapat di bulan Ramadan pada tanggal 17. Keutamaan nuzulul Quran. Berikut ini adalah keutamaan malam nuzulul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi pada 17 Ramadan, yaitu 1. Lebih baik dari 1000 bulan. Disebutkan lebih baik dari 1000 bulan memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayat. Kedua, diampuni segala dosa. Orang yang menghidupkan malam nuzul Quran akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hingga diibaratkan seperti bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia ini. 3. Sebagai malam penuh berkah.
Malam Nuzul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan di dalam firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Selain itu disebutkan malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam satu malam di bulan Ramadan. Kemudian sahabat, keistimewaan Nuzulul Quran. Adapun keistimewaan Nuzulul Quran yaitu sebagai berikut. 1. Keistimewaan Nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasul dan para sahabat banyak mendapat cemoohan, ejekan, hinaan, serta siksaan dari pembenci Islam. Kedua, keistimewaan selanjutnya adalah Nuzulul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 3. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal mulai dari fikih, hukum, hingga hal lain yang sangat penting. Teori Nuzulul Quran. Istilah Nuzulul Quran ini biasa diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan sebagai malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Ada sejumlah teori bagaimana tahapan Al-Quran diturunkan hingga menjadi utuh. Berikut teori tentang Nuzulul Quran. Teori pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan ke langit dunia. Setelah itu dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20 tahun, 23 bulan, 25 hari. Teori kedua, makna Nuzulul Quran dijelaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar selama 20 tahun. Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kebutuhan. Teori ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Sahabat, amalan yang bisa dilakukan saat Nuzulul Quran diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam Ramadan dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Amalan yang bisa dilakukan di malam Nuzulul Quran antara lain. 1. Amalan Nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah khatam membaca Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Yang kedua, selanjutnya amalan yang dilakukan di malam Nuzulul Quran adalah melakukan itikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan itikaf sebagai amalan yang dilakukan di malam Nuzulul Quran bukan berarti hanya diam dan tidur-tiduran saja di masjid, tapi mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun membaca Al-Quran. 3. Selanjutnya, Anda bisa juga mengisi malam Nuzulul Quran dengan memperbanyak salat malam dan berdoa. Amalan yang dilakukan di malam Nuzulul Quran ini bisa membuat lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat Islam. Sejarah turunnya Al-Quran. Sahabat, ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surah Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro sebelah utara Makkah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, Nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surah Al-Anfal ayat 41. Dalam proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni 1. Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sahabat, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap atau berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah yang disebut dengan ayat Makkiyah dan periode Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan atau tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surah Al-Maidah ayat ke-5. Kedua, usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjadikan awal kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menyepi untuk menenangkan hati. Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca melalui surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 juga menjadi pertanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Setelah ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran turun selama kurang dari 23 tahun. Setiap ayat diturunkan menyesuaikan dengan problematika sosial
krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah yang terjadi di masa nabi. Pembukuan Al-Quran. Ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis membacakannya kepada para sahabat. Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak langsung dibentuk kitab seperti sekarang ini. Setelah dibacakan Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran ada yang dihafalkan, ada yang langsung ditulis. Ayat Al-Quran yang turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar banyak terjadi gejolak berupa pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibatnya banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran dan mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Usai Al-Quran berhasil dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, karena banyak terjadi perbedaan dialek di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman memerintahkan untuk diseragamkan. Al-Quran yang sekarang ini dijadikan pedoman menggunakan cara penulisan Utsmani atau Qalam Utsmani. Sahabat, demikian tentang kajian Islam mengenai peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran dan keutamaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.